Para suster, saudara-saudari, dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini hari Minggu biasa ke-28 setelah kita berbicara satu minggu yang lalu tentang cara berdoa. Sekarang Yesus menunjukkan siapa dirinya dan bagaimana mengikutinya untuk memperoleh hidup yang kekal. Seharusnya kita bisa menangkap keserupaan, kesamaan antara bacaan pertama dari kebijaksanaan, bacaan kedua dari surat Ibrani dan Injil Markus. Semoga kita bisa melihat bahwa ketiga bacaan yang kita dengarkan, meskipun itu berbeda zaman, berbeda latar belakang, tetapi memiliki satu kesamaan. Kebijaksanaan ditulis pada zaman Raja Salomo, kemudian Markus ditulis kurang lebih tahun 70 Masehi, lalu surat kepada orang Ibrani bisa lebih lagi dari itu. Kesamaan dari ketiganya ialah sama-sama menunjuk pada dan mengisahkan sosok yang sama meskipun dengan bahasa yang berbeda. Kalau Injil menggunakan bahasa yang terus terang, sementara kebijaksanaan dan Ibrani menggunakan bahasa personifikasi. Personifikasi itu kalau kita bercerita mengubah seolah-olah kata sifat atau kata benda menjadi seperti manusia. Misalnya, aku diserang oleh amarah. Padahal amarah tidak bisa menyerang. Yang bisa menyerang manusia yang marah. Tetapi dengan bahasa personifikasi dikatakan demikian. Dalam kitab Kejadian, penulis atau Salomo mengajak kita untuk berdoa dan bermohon agar pengertian itu, agar roh kebijaksanaan itu datang kepada kita. Ya, seolah-olah manusia. Kita minta, Mas Basuki tolong datang ke atas, saya minta tolong. Nah, seperti itu. Dan dalam kitab kebijaksanaan dikatakan, mari berdoa dan bermohon supaya kebijaksanaan, pengertian, atau dalam bahasa lain hikmat, mendatangi kamu. Pengertian kebijaksanaan dan hikmat itu dalam Perjanjian Lama sinonim. Artinya ya apa yang dimiliki oleh Allah. Maka kita dalam 7 karunia Roh Kudus salah satunya adalah roh hikmat, ya. Karena pengertian kebijaksanaan dan hikmat itu sebenarnya hanya milik Allah, dan kita mohon supaya dalam kata lain sebenarnya Salomo mau mengatakan berdoa dan mohonlah supaya Allah datang kepadamu. Tetapi dia menggunakan bahasa pengertian, kebijaksanaan, atau hikmat. Sederhananya, mintalah Allah datang padamu. Tetapi di Perjanjian Lama, kalau kita melihat Allah, kita pasti mati. Maka dibuat personifikasi Allah itu dengan kata pengertian, kebijaksanaan, dan hikmat. Jangan Allahnya yang datang, tetapi hidupnya Allah itu yang datang, supaya kita tidak mati. Dan menarik bahwa ketika kebijaksanaan, pengertian, hikmat, atau Allah sendiri datang, Salomo mengatakan, dia datang dan dia kuutamakan, dia kukasihi. Aku lebih suka memilih dia daripada segala harta yang kumiliki. Tetapi meskipun demikian, bersama dia, di tangan kebijaksanaan, pengertian, dan hikmat, ada segala harta dan kekayaan. Dua hal yang berbeda. Salomo tidak menginginkan harta, kekayaan, tahta. Tetapi dengan memiliki, dengan menginginkan pengertian, kebijaksanaan, dan hikmat,
bersama dengan itu segala kekayaan dan kekuasaan itu menyertai. Dua hal yang berbeda. Demikian juga para suster, saudara-saudari, dan adik-adikku yang terkasih, bagaimana penulis surat Ibrani juga menggunakan bahasa personifikasi. Kalau kebijaksanaan mempersonifikasikan hikmat, kebijaksanaan, dan pengertian, surat Ibrani mempersonifikasi firman Allah. Firman Allah, ini kata-kata saya, seperti kata-kata saya ini, digambarkan seolah-olah hidup dan begitu kuat. Dia seperti pedang yang bisa menguliti kita, bisa melihat kita apa adanya, pertimbangan kita atau pengertian kepala kita sendiri. Tidak ada suatu makhluk yang tersembunyi di hadapannya, di hadapan firman Allah. Segala sesuatu terbuka di depan matanya, di mata firman Allah. Dan kepada Dia kita harus memberi pertanggungjawaban. Kebijaksanaan dan surat Ibrani dengan bahasa personifikasi membuat kita tidak sepenuhnya dapat mengerti dan paham. Karena kita tidak bisa melihat kebijaksanaan itu apa, siapa, firman itu mana, kita tidak tahu. Dan membuat kita merasa, oh itu tidak nyata, itu hanya bahasa kiasan, hanya bahasa hiperbola, dilebih-lebihkan seolah-olah. Maka Injil yang kita dengarkan hari ini yang menyempurnakan bahasa personifikasi itu menjadi sungguh-sungguh person, menjadi sungguh-sungguh pribadi. Dalam bacaan Injil ditampilkan Yesus Kristus. Yesus Kristus itu saya katakan tadi 3 bacaan berkaitan karena memang apa yang diceritakan kebijaksanaan itu nampak di dalam diri Yesus dan apa yang dikisahkan dalam surat Ibrani nampak dalam diri Yesus. Dan ketika Yesus ada seorang pemuda, bukan pemuda, seseorang berlari-lari kemudian berlutut berkata, "Guru yang baik." Yesus tidak mau dipanggil yang baik. Apa karena Yesus tidak baik? Bukan karena itu. Kenapa Yesus tidak mau dipanggil guru yang baik? Karena, ingat tadi, firman Tuhan itu bisa melihat kita apa adanya. Karena Yesus melihat dari diri seseorang itu, dia mengatakan baik dengan pemahaman dia hanya sebatas Yesus sebagai guru. Lalu Yesus mau sedikit memperbaiki pikiran dia. Tak seorang pun baik selain Allah. Maka kalau pikiranmu belum sampai pada Yesus adalah Allah, maka Yesus tidak mau dipanggil baik. Hanya ketika pemahaman kita sampai pada Yesus adalah Allah, maka Yesus menerima dirinya dipanggil baik. Kenapa para murid memanggil Yesus guru yang baik? Yesus tidak marah. Karena para murid sadar Yesus itu bukan hanya guru tetapi juga Tuhan. Berbeda dengan orang yang lari-lari ini tadi. Artinya, kalau kamu memanggilku baik, kamu harus sadar aku lebih dari sekedar guru. Ya, dalam bahasa sederhana mau dikatakan seperti ini, Yesus berkata seperti ini. Aku itu Tuhan, itu saja. Dari bahasa yang berlibat-libat tadi, Yesus mau berkata, aku itu Tuhan. Kalau kamu memanggil baik, kamu harus sampai pada kesadaran bahwa aku adalah Allah. Dan kalau kita kaitkan dengan kebijaksanaan serta surat Ibrani, maka kita bisa melihat kemiripan jalan cerita bahwa Yesus adalah pengertian, kebijaksanaan, hikmat itu sendiri yang menjadi manusia. Dan menurut surat Ibrani, Yesus ialah Sang Sabda, firman Allah yang menjadi manusia. Yesus sungguh bijaksana, Yesus bisa melihat seseorang yang datang itu tulus, benar atau tidak pikirannya.
padahal itu kekuatan firman Allah. Maka Yesus lebih berharga dari harta, dari tahta, dari permata, dari emas, dari kesehatan, dari kelestarian, dari keelokan, bahkan dari cahaya dunia manapun. Dan pada Yesus kita dilihat apa adanya. Yesus tahu apa yang mengganjali diri kita. Dan pada Yesus kita harus memberi pertanggungjawaban, dan di hadapannya kita tidak bisa menyembunyikan apapun. Yang menarik dalam bacaan Injil tadi, datanglah seseorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Di mana menariknya? Ya, seperti seorang datang kepada Romo atau kepada siapa datang. Kalau kita belum kenal, kita tidak tahu siapa dia. Tetapi Yesus ketika orang ini mau memperoleh kehidupan kekal, dia langsung berkata ini, "Jualah apa yang segala yang kamu miliki, lalu ikutilah aku." Padahal tidak diceritakan di awal bahwa yang datang kepadanya adalah orang kaya. Tetapi Yesus tahu bahwa yang mengganjal dia adalah kekayaannya. Maka jualah apa yang kau miliki lalu ikutlah aku. Yang terutama itu bukan menjualnya, tetapi mengikuti aku. Kalau kita jual harta kita, kita kasih orang, tetapi kita tidak ikut Yesus, sama saja. Maka karena Yesus adalah firman yang paham kita apa adanya, mungkin kalau orang lain yang datang, sabdanya beda. Hapuslah slotmu dan ikutilah aku. Ya. Tutuplah tokomu dan ikutilah aku. Tinggalkan jabatanmu dan ikutilah aku. Kalau kepada anak-anak, hapuslah Mobile Legends, PUBG, FF-mu dan ikutilah aku. Yesus tahu apa yang paling mengganjal kita untuk sepenuh hati mengikuti Dia. Maka saudara-saudari, mengapa saya katakan bukan masalah kekayaan yang pokok karena ini. Ketika kita bisa menyingkirkan apa yang menghalangi kita dan mengikuti Yesus, ternyata kita akan diberi 100 kali lipat, entah itu saudara, ibu, ladang, kekayaan. Kalau persoalan utamanya adalah kekayaan, pastilah Yesus tidak akan mengatakan kamu akan diberi 100 kali lipat. Karena persoalan yang utama ialah mengikuti Yesus dengan sepenuh hati. Jadi harta itu bisa diartikan banyak hal. Maka terakhir, mari kita refleksikan apa yang menghalangi aku untuk memiliki Yesus sepenuh hati. Lepaskanlah, ikutilah Dia, ikutilah seluruh hidupnya. Semoga Tuhan memberkati kita.